Pernah nggak sih kamu bengong sambil lihat langit dan mikir, gimana ya sebenarnya tata surya ini bisa terbentuk? Kadang kita lihat bintang, lihat bulan, tapi jarang banget kepikiran soal asal-usulnya. Tenang, hari ini kita bakal jalan-jalan jauh banget, sampai ke masa 4,6 miliar tahun yang lalu. Perjalanan ini lebih seru dari film sci-fi manapun, karena ini adalah kisah nyata tentang rumah kita. Jadi, siapin cemilan, siapin imajinasi, dan yuk kita mulai. Jadi gini, jauh sebelum matahari lahir, sebelum ada planet, bahkan sebelum ada apa-apa, ruang angkasa itu dipenuhi awan super raksasa berisi gas dan debu. Namanya nebula. Bayangin, kayak kabut super gede yang isinya hidrogen, helium, dan sisa-sisa ledakan bintang generasi sebelumnya. Iya, material kita ini hasil daur ulang bintang-bintang purba. Nah, nebula ini awalnya diam, tenang, mengambang di kegelapan. Sampai suatu hari, ada sesuatu yang bikin nebula ini terganggu. Bisa jadi gelombang kejut dari ledakan supernova di dekatnya. Kebayang nggak? Kayak ada yang nyeletuk dari kejauhan. Woi bangun! Saatnya berevolusi! Gangguan inilah pemicu dari semua cerita kita. Karena gangguan tadi, gravitasi mulai mengambil alih. Nebula mulai runtuh ke pusatnya sendiri. Bayangin kalau kamu muter selimut raksasa, terus bagian tengahnya ketarik-tarik gitu. Materi di dalamnya mulai saling mendekat, memadat, dan karena hukum fisika, dia mulai berputar. Semakin runtuh, semakin cepat dia berputar. Mirip banget sama penari es yang merapatkan tangannya untuk berputar lebih kencang. Saat nebula memipih karena putaran cepat ini, hasilnya adalah cakram besar yang berputar-putar. Namanya cakram protoplanet. Dan di tengahnya, mulai terbentuk gumpalan super padat dan super panas. Siapa dia? Calon bintang besar protostar. Calon matahari kita. Di tengah cakram itu, tekanan dan suhunya makin lama makin gila-gilaan. Materi terus-menerus jatuh ke pusat, menambah massa dan panas. Suhunya mencapai jutaan derajat Celcius, panas dan tekanannya begitu ekstrem sampai atom-atom hidrogen di intinya mulai menyatu menjadi helium. Akhirnya, boom! Terjadilah reaksi fusi nuklir pertama, dan matahari resmi hidup. Kita bisa bayangin kayak tombol on raksasa dihidupkan. Klik! Sejak saat itu, matahari jadi sumber energi utama tata surya, memancarkan cahaya dan kehangatan ke seluruh penjuru. Kelahiran sebuah bintang telah terjadi. Sambil matahari sibuk bersinar dengan gagahnya, di sisa cakram yang masih muter-muter, partikel-partikel kecil mulai saling nempel. Ini bagian yang seru. Awalnya cuma butiran debu yang saling lengket karena gaya elektrostatis, kayak debu di bawah kasur. Lama-lama gumpalan debu ini jadi sebesar kerikil, lalu saling bertabrakan, dan menyatu jadi seukuran batu, kemudian sebesar gunung, sampai akhirnya jadi objek super besar yang kita sebut planetesimal. Proses ini namanya akresi. Kayak kalau kamu bikin bola salju, makin kamu gulung, makin banyak salju yang nempel, dan makin besar bolanya. Nah, di sini letak perbedaannya. Bagian yang dekat matahari itu panas banget, jadi material yang mudah menguap seperti es, nggak bisa bertahan. Makanya, yang terbentuk di bagian dalam tata surya itu, planet-planet padat, berbahan dasar batuan dan logam, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kita sebut mereka planet terestrial. Sementara di bagian yang jauh-jauh dari matahari, suhunya dingin banget. Di sana, es bisa terbentuk dan bertahan. Planetesimal di sana bisa ngumpulin es, gas hidrogen, dan helium dalam jumlah masif. Jadilah planet raksasa gas, seperti Jupiter dan Saturnus. Dan lebih jauh lagi, di mana materinya lebih sedikit, tapi tetap dingin, terbentuklah raksasa es, Uranus, dan Neptunus. Jangan bayangin masa-masa awal ini damai ya. Pada masa ini tata surya muda itu kacau banget. Ini adalah era bombardir besar-besaran. Benda langit saling tabrak, saling nyeruduk, saling rebutan material. Belum ada orbit yang stabil. Sebagian besar planet, termasuk bumi purba, dihujani meteor dan asteroid setiap hari. Permukaannya penuh kawah dan lautan magma. Bahkan, ada satu tabrakan dahsyat yang dialami bumi. Sebuah objek seukuran Mars, yang oleh ilmuwan dinamai Theia, menabrak bumi. Tabrakan itu melontarkan material dari mantel bumi ke orbit, yang akhirnya menyatu dan membentuk bulan kita. Jadi, bulan itu bisa dibilang anak dari tabrakan kosmik raksasa. Setelah jutaan, bahkan miliaran tahun penuh tabrakan, tarik-menarik gravitasi, dan drama kosmik. Akhirnya tata surya mulai menemukan keteraturannya. Planet-planet raksasa seperti Jupiter dengan gravitasinya yang kuat,
bertindak sebagai penjaga, membersihkan orbitnya, dan mempengaruhi jalur benda-benda kecil. Planet-planet pun mulai menemukan orbitnya yang stabil dan cenderung melingkar. Matahari, dengan angin suryanya yang kuat, meniup sisa-sisa gas dan debu ringan keluar tata surya. Di titik ini, tata surya kita sudah mulai tenang, lebih rapi. Planet-planet punya jalurnya masing-masing, sabuk asteroid punya tempatnya sendiri, dan komet-komet pun setia mondar-mandir dari ujung ke ujung. Dan begitulah kisah panjang terciptanya tata surya. Dimulai dari awan gas dan debu yang sederhana, lalu runtuh membentuk bintang raksasa, dan melalui proses tabrakan yang kacau, akhirnya menghadirkan keluarga planet-planet yang kita kenal sekarang. Dan yang paling keren dari semua ini, kita, manusia, ada di sini. Kita tinggal di satu titik biru kecil, yang merupakan hasil dari perjalanan panjang kosmik selama 4,6 miliar tahun. Setiap atom di tubuh kita dulunya adalah bagian dari bintang purba. Siapa tahu suatu hari nanti, manusia bakal bikin babak selanjutnya dalam cerita tata surya ini, menjelajahi planet lain, dan menulis sejarah baru di antara bintang-bintang. Gimana? Seru kan perjalanannya? Terima kasih sudah ikut jalan-jalan ke masa lalu. Kalau kamu suka konten kayak gini, dan mau tahu lebih banyak rahasia alam semesta, jangan lupa like, share video ini ke teman-temanmu, dan yang paling penting, subscribe buat petualangan antariksa kita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.